Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Arfatul Ulia dengan NIM 2023 111029. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang environmental management. Pengertian dari environment management atau manajemen lingkungan adalah upaya sistem dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif dari aktivitas manusia, sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Manajemen lingkungan tidak hanya berfokus pada pencegahan pencemaran, tetapi juga melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara bijak. Tujuan itu sendiri dari environmental management memiliki 5 poin, yaitu yang pertama, menjaga kualitas lingkungan agar tetap sehat dan aman bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Poin yang kedua yaitu mencegah dan mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah. Yang ketiga, mendorong penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Yang keempat, mengurangi resiko bencana lingkungan akibat ulah manusia seperti banjir, tanah, longsor, atau perubahan iklim. Yang kelima yaitu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip environmental management, yaitu sustainability atau keberlanjutan. Semua aktivitas pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Yang kedua, pollution prevention atau pencegahan pencemaran. Lebih baik mencegah pencemaran daripada menanggulangi dampaknya setelah terjadi. Yang ketiga yaitu kepatuhan hukum atau compliance. Setiap organisasi wajib mematuhi undang-undang lingkungan hidup, peraturan daerah, serta standar internasional. Yang berikutnya yaitu atau konservasi, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, hutan, laut, dan sumber daya alam lainnya agar tetap lestari. Yang berikutnya community involvement atau keterlibatan masyarakat. Pengelolaan lingkungan yang efektif harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus pengawas. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup environmental management. Pengelolaan limbah padat dan cair. Yang kedua, pengendalian pencemaran udara melalui regulasi emisi industri dan transportasi. Yang ketiga, konservasi energi dan dengan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin. Yang berikutnya, pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, dan laut agar tidak dieksploitasi berlebihan. Pengendalian perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang berikutnya, edukasi dan kesadaran lingkungan melalui kampanye atau program tanggung jawab sosial atau SCR. Yang berikutnya, penerapan environmental management di organisasi memiliki 6 poin, yaitu mengadopsi standar ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan,
Yang kedua, melakukan audit lingkungan secara rutin untuk mengevaluasi dampak aktivitas perusahaan. Yang ketiga, menyusun kebijakan perusahaan yang ramah lingkungan. Yang keempat, menggunakan teknologi bersih dan ramah lingkungan dalam proses produksi. Yang kelima, menerapkan konsep green industry dan ISO efisiensi. Yang keenam, mengadakan program penghijauan atau daur ulang dan pengurangan limbah. Yang berikutnya tantangan dalam environmental management. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Yang ketiga, keterbatasan dana dan teknologi ramah lingkungan. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Yang berikutnya, dampak global seperti perubahan iklim yang membutuhkan kerja sama antar negara. Kesimpulannya, environmental management adalah usaha untuk menjaga keseimbangan antara pembangun dan kelestarian lingkungan melalui penerapan prinsip keberlanjutan, pencegahan pencemaran, dan konservasi. Diharapkan aktivitas manusia tidak merusak ekonomi. Organisasi yang menerapkan manajemen lingkungan tidak hanya mematuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga meningkatkan citra, efisiensi operasional, dan keberlanjutan jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.